Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Aing Muhyiddin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara melaksanakan uji simple regression. Simak tutorial ini dari awal sampai akhir, jangan sampai di skip. Sebelum Anda melakukan uji simple regression, Anda download dulu format tugas proyek 8 ya. Silakan Anda download. Sebagai contoh ini saya sudah mendownload format tugas proyek 8 uji simple regression, tersimpan di menu download ya. Kemudian saya copy, terus saya pindahkan ke my dokumen di folder mata kuliah statistika pendidikan. Di dalamnya saya bikin folder baru ya, topik 8 ya. Topik 8, kemudian saya paste. Ini saya press dulu. Saya paste di sini di topik 8. Jadi di topik 8 saya sudah punya file format tugas proyek 8 uji simple regression. Saya buka filenya seperti itu ya. Di sini kasusnya Anda copy paste ya dari aplikasi. Kasusnya Anda copy paste dari aplikasi. Sebagai contoh nih, saya sudah copy dari aplikasi ke Excel. Kemudian saya dari Excel saya copy paste ke format laporan seperti ini ya. Paste. Oke. Kemudian saya boardnya saya matikan, rata kiri kanan paragrafnya Tahoma 11. Oke, setelah copy paste saya pahami dulu urutan langkahnya ya. Saya terangkan dulu urutan langkahnya di sini. Langkah pertama, siapkan tabel data di Excel. Langkah kedua, pindahkan data dari Excel ke SPSS. Langkah ketiga, kita menghitung nilai residual di SPSS. Langkah keempat sampai dengan langkah ke-11 itu satu kali proses di SPSS-nya. Langkah keempat kita membuat grafik scatter plot. Langkah kelima uji normalitas. Langkah ke-6 pengecekan linearitas. Langkah ke-7 pengecekan homokedastisitas. Langkah ke-8 pengecekan gejala autokorelasi dengan uji Debye-Watson, uji DW. Kemudian langkah ke-9 uji signifikansi pengaruh. Langkah 10 uji besaran pengaruh. Langkah 11 model persamaan regresi. Kita masuk ke langkah yang pertama ya, menyiapkan tabel data dulu. Untuk menyiapkan tabel data kita pahami dulu kasusnya di sini ya. Penelitian yang dilakukan oleh MUIS ingin mengetahui pengaruh keterlibatan belajar terhadap hasil belajar. Apakah keterlibatan belajar berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar? Jadi keterlibatan belajar di sini sebagai variabel bebas atau variabel X, hasil belajarnya sebagai variabel Y. Oke. Penelitian dilaksanakan di SMA Negeri 12 Tangerang Selatan. Data keterlibatan belajar variabel X dikumpulkan menggunakan kuesioner dari 8 item. Sedangkan data hasil belajar dikumpulkan dari soal pilihan ganda terdiri dari 10 soal. Jumlah sampel sebanyak 9 siswa plus nomor absen Anda. Kita identifikasi dulu di sini data keterlibatan belajar. Ini menggunakan kuesioner 8 soal ya. Kuesioner itu biasanya ada pilihan sangat setuju gitu ya. Setuju, kurang setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Oke. Kalau si sampel milih sangat setuju kasih skor 5, setuju 4, kurang setuju 3, tidak setuju 2, sangat tidak setuju 1. Gitu ya. Oke, berikutnya kalau kan kuesionernya ada 8. Kalau si sampel memilih sangat setuju semua berarti 8 kali 5 skornya 40 totalnya ya. Kalau 4 berarti 4 kali 8 32 ya. 8 kali 3 24. Oke. Tidak setuju 2 kali 8 berarti 16. 1 kali 8 8. Jadi kemungkinan data kuesionernya antara 8 sampai 40 gitu ya. Anda harus pahami dulu seperti itu ya. Berikutnya hasil belajarnya menggunakan soal pilihan ganda. Soal pilihan ganda terdiri dari 10 soal. 10 soal ya. Oke, bisa jadi siswa menjawabnya pilihan jawaban benarnya misalkan 10. Dia memilih jawaban benarnya misalkan 10 ya.
bisa 10, bisa 9, bisa 8, bisa 7, bisa 6, bisa 5, bisa 4, bisa 3, bisa 2, bisa 1. Kalau menjawab benar 10-10-nya berarti nilainya 100. 10 kali 10 kan 100. 9 kali 10 berarti 90 gitu ya. Sampai dengan 1 kali 10 10. Jadi hasil belajarnya kemungkinan antara nilai 10 sampai dengan 100 gitu ya. Jadi seperti itu kemungkinan nilainya seperti itu ya. Oke, kita buat tabel data terdiri dari sampel di sini. Sampel. Nah, sampelnya di sini 9 plus nomor absen, jumlah sampel 9 plus nomor absen. Nomor absen Anda. Kalau nomor absen Anda 5 berarti 9 tambah 5 berarti 14. Kalau nomor absen Anda 1 berarti sama dengan 9 plus 1. Oke. Saya contohkan nomor absen saya, misalkan nomor absen saya ya 31 misalkan ya. Berarti sama dengan 9 tambah 31 40. Berarti saya bikin di sininya sampelnya 40 ya. 40 itu 9 tambah 31 kan gitu ya. 40 saya bikin sampai 40. 35 kemudian 40 kelebihan 40 ya. Oke, kemudian kita X ini Y. X itu variabel X nya di sini adalah keterlibatan belajar, jadi keterlibatan belajar sebagai variabel X. Oke. Y nya hasil belajar sebagai variabel Y. Oke, kemudian kita masukkan variabel X nya ini kemungkinan antara 8 sampai 40. Saya pakai run between sama dengan run between ya. Kemudian saya milih misalkan antara 24 titik koma 40 gitu ya, kurung tutup enter. Seperti itu ya. Jadi sama dengan run between kurung buka 24 titik koma 40 ya kan. Saya pakai titik koma karena di Excel saya harus pakai titik koma. Kalau Excel Anda pakai koma ya pakai koma ya. Diikutin aja Excelnya. Oke, saya tarik dari bawah ke atas, diklik 2 kali sehingga turun ke bawah. Jadi angkanya ya. Kemudian hasil belajar. Saya memasukkan di sini sama dengan run between. Misalkan saya masukkan antara 60 titik koma 90 titik kurung tutup. Bentar. Terserah Anda mau memasukinnya berapa, yang penting rentangannya antara 10 sampai dengan 100. Mau masukkan dari 60 sampai 100, 70 sampai 100 ya bebas, terserah Anda. Oke, gitu ya. Berikutnya kita rapihkan dulu ini tabelnya, kita rapihkan, kita blok dari atas ke bawah. Ini kita tengahkan terlebih dahulu ya, tengah-tengah. Terus dalam posisi di blok klik kanan, format cell, ini border ya. Tengah-tengah gini ya, gitu ya. Oke. Seperti itu ya. Kita blok dulu ini board ya kan, di board. Nah, ini kita pindahkan dulu ke format laporan. Ctrl C di blok, Ctrl C kita buka format laporan. Ya, di sini salah saya hipotesisnya ya. Hipotesisnya saya ganti dulu keterlibatan belajar. Ini hasil belajar sesuai dengan kasusnya ya. Ini keterlibatan belajar, hasil belajar. Oke. Data satunya juga X-nya adalah keterlibatan belajar dan hasil belajar. Jadi harus disesuaikan dengan kasusnya ya. Variabel X, variabel Y-nya harus disesuaikan kasusnya. Oke. Data yang saya copy dari Excel saya pindahkan ke bawah tabel 1. Ya. Saya paste di sini. Oke. Sudah dipaste. Oke. Saya blok dulu nih tabelnya. Kemudian saya pilih hurufnya Tahoma, ukurannya 11, pilih layout, auto fit content, auto fit Windows. Oke. Ini udah rapi. Nah, sekarang lihat di halaman kedua. Halaman kedua harusnya judul tabelnya itu muncul. Caranya bagaimana? Kita blok dulu baris sampel keterlibatan sampai hasil belajar. Terus klik kanan, dalam posisi diblokan klik kanan, tabel properti. Ini muncul jendela properti, klik row,
allow sama repeatnya diaktifkan, dicentang, klik OK, sehingga nanti judul tabelnya nih muncul lagi di halaman kedua. Ini baru namanya rapi. Jadi ujung garis tabelnya juga di rata ke pinggir kiri, di kanan juga rata ke pinggir kanan seperti ini ya, rata ke pinggir kanan. Ini namanya tabel yang rapi. Berikutnya kita masuk ke uji residual memiliki rata-rata sama dengan 0. Tapi sebelum melakukannya kita pindahkan dulu datanya. Data ini yang ini ya, sampel gitu ya. Jadi judul tabelnya nggak dibawa, edit, copy ya. Kita buka SPSS-nya. Oke, membuka SPSS agak lama ya. Jadi sebaiknya Anda buka dulu SPSS-nya sebelum Anda melaksanakan pengujian ya. Nah, berikutnya ini SPSS yang sudah terbuka, kita perbesar dulu, klik data view. Oke. Klik kotak di sebelah angka 1, pilih menu edit, terus pilih paste. Seperti ini ada part 1, part 2, part 3. Kita rubah di variable view. Part 1-nya kita rubah menjadi sampel. Oke. Part 2-nya kita rubah menjadi X. Ini Y. Terus labelnya disesuaikan dengan kasus ya. Di sini labelnya keterlibatan belajar terhadap hasil belajar. X-nya keterlibatan belajar, Y-nya hasil belajar. Ini keterlibatan belajar, hasil belajar gitu ya. Jadi menuliskan nama variabel X dan Y-nya harus disesuaikan dengan kasus ya. Seperti itu. Ini X-nya keterlibatan belajar. Y-nya di sini hasil belajar. Gitu ya. Seperti itu. Terus kita rubah di kolom measure, pada sampel kita pilih scale, pada X kita pilih juga scale, pada Y kita pilih juga scale. Gitu ya. Terus kita save. Kita save-nya di folder statistika pendidikan topik 8, kita ketikkan nama data tugas proyek 8 kalau lagi mengerjakan data tugas proyek 8. Kalau lagi mengerjakan ujian, data ujian topik 8. Terus kita save. Oke. Berikutnya kita masuk ke ini ya. Residual memiliki nilai rata-rata sama dengan 0. Maka kita harus munculkan variabel residual di sini ya. Harusnya di samping Y kita ada nanti residual. Bagaimana cara menampilkannya? Klik analyze, klik regression, klik linear. Oke. Di sini X kita pindahkan ke independen. Independen itu bebas atau variabel bebas. Variabel X. Jadi variabel bebas itu simbolnya variabel X. Hasil belajar kita pindahkan ke Y, ke dependen. Dependen itu terikat atau variabel terikat atau variabel Y gitu ya. Terus klik save di sini. Centang unstandarized di bagian residual, centang unstandarized residual. Klik continue, kita klik OK. Nah, output yang ini untuk pertama kali kita silang dulu, close, terus kita no. Apakah Anda mau menyimpannya? No. Apakah Anda mau menyimpannya? Tidak, no. Nah, gitu ya. Oke, udah muncul nih resnya. Oke. Setelah muncul resnya, kita harus membuat grafik scatter plot ya. Variabel X terhadap residual, variabel X terhadap residual. Berarti kita klik graph, legacy dialog, scatter dot ya, pilih simple scatter, klik define. Nih di sini ada X, ada Y. Y-nya residual ya, X-nya keterlibatan belajar. Jadi scatter plot X terhadap residual. Kita klik OK. Oke, di output SPSS muncul gambar ini ya, keterlibatan belajarnya di bawah, variabel X, Y-nya unstandarized residual. Klik 2 kali. Oke, muncul jendela chat editor. Di jendela chat editor ini kita pilih yang ini nih, ada bacaannya add fit line at total, diklik sehingga muncul jendela properti seperti ini. Terus kita klik close, klik lagi chat editornya. Ini garis linear yang warna biru ini ya. Kita bisa rubah sih garis linearnya ini ya kan.
lainnya misalkan kita rubah menjadi warna merah gitu ya, warna merah, apply, close. Nah, ini namanya garis linier nih ya gitu ya. Kita close lagi, cat editornya muncul seperti ini ya, R2 linier gitu ya. Ini garis liniernya, ada tepat di 0.00. Oke, ini kita copy, terus kita pindahkan ke gambar satu. Di atas gambar satu, di tengah-tengah, kursornya taruh di tengah-tengah, paste seperti ini ya. Nah, kita perkecil dulu ya, perkecil dulu, terus kita tengahkan terlebih dahulu ya, seperti itu ya. Grafik linear kita tengahkan terlebih dahulu seperti itu ya. Baru kemudian kita kasih keterangannya mau di bawah grafik atau di atas grafik terserah. Misalkan di bawah grafik ya, seperti ini ya. Ctrl J dulu, kita pastikan hurufnya Tahoma 11, ngasih keterangannya. Kita Ctrl B, hasil pengecekan. Jadi boardnya dimatiin dulu, hasil pengecekan pada grafik scatter plot. Diketahui bahwa residual berada di atas dan di bawah garis linear, tidak membentuk pola tertentu. Di sini dari kiri ke kanan serta tidak membentuk pola tertentu. Titik. Hal itu berarti residual memiliki rata-rata sama dengan 0. Seperti itu ya cara mendeskripsikannya gitu ya. Oke, ini di enter ke bawah. Anda mau di atas juga nggak apa-apa. Kalau di bawah antara gambar satu dengan keterangan gambarnya ini dikasih spasi. Kalau di atas juga sama. Ini misalkan taruh di atas, paste gitu ya. Jadi antara keterangan dengan gambarnya dikasih spasi seperti ini ya. Jaraknya 1 spasi gitu ya. Ctrl 1 gitu ya. Jadi jaraknya 1 spasi. Jadi ada jarak di antara keterangan dengan gambarnya. Oke. Berikutnya kita ke uji normalitas. Uji normalitas itu uji normalitas residual gitu ya. Kita kembali ke SPSS ya. Terus pengecekan linearitas, homokedastisitas, gejala autokorelasi, uji hipotesis sampai ke bawah itu kita lakukan dalam satu langkah ya. Tolong diperhatikan. Oke. Kita pertama-tama uji normalitas dulu, klik analyze, descriptive, explore. Oke. Di sini kita pindahkan unstandardized residual res_1 ke dependent list, klik plot, terus histogram, normality plot to test, klik continue, klik OK. Oke, di sini ada test of normality, tabelnya kita copy. Klik kanan copy. Terus kita pindahkan ke tabel 2 situ ya. Paste di sini. Paste. Oke. Berikutnya kita blok dulu tabelnya, Ctrl 1 dipastikan 1 spasi, pilih hurufnya Tahoma, ukurannya 11. Klik di sini desain atau tabel desain, klik border, pilih no border, terus border bottom, border top, border inside horizontal border. Tolong diperhatikan di sini ada bottom, top, inside horizontal border. Pastikan hurufnya Tahoma, di sini unstandardized residual. Unstandardized residualnya saya warnain merah dulu. Di sini kita menggunakan yang Shapiro wheel. Saya merahin dulu. Kemudian kita kasih kata-kata. Jadi antara kata-kata atau keterangan tabel dengan keterangannya ini kita kasih keterangan atau interpretasi. Kita kasih jarak 1 spasi gitu ya. Baru kita kasih keterangan hasil. Ini hurufnya harusnya Tahoma ya. Kita normalin dulu Tahoma 11. Hasil uji normalitas diketahui bahwa residual terdistribusi tidak normal. Kenapa tidak normal? Karena signya itu kurang dari p-value. Signya kurang dari p-value. DF sama dengan 0.930. Pakai titik aja ya. Koma F, sorry ini F ya.
F sama dengan salah. F sama dengan 0,930 DF sama dengan 40, sig sama dengan 0,016, P value sama dengan 0,05 kurung tutup titik. Jangan lupa setelah kurung tutup dikasih titik, antara koma dikasih spasi gitu ya. Signya nulisnya huruf kecil semua, S besar EG, sig ya. Seperti itu ya. Oke, jadi di sini ada keterangannya. Jika signya lebih besar dari P value normal, jika signya kurang dari P value tidak normal. Ini 0,016 berarti kurang dari, berarti tidak normal. Seperti itu ya, saya merahin dulu. Oke. Ini udah selesai uji normalitas. Selanjutnya kita pengecekan linearitas sampai ke bawah. Itu kita lakukan dengan 1 kali langkah ya. Kita balik lagi ke SPSS. Klik analyze, klik regression, klik linear. Di bagian shape kita klik dulu, unstandardized-nya dicentang dulu, tidak aktifkan. Tadi itu untuk menampilkan nilai res aja, kan nilai resnya udah tampil, udah ada. Nah untuk selanjutnya kita tidak aktifkan, centangnya kita matiin jadi kosong gitu ya. Klik continue. Kemudian klik di sini statistik. Di sini centang model fit. Model fit itu untuk mengetahui pengaruhnya besar apa enggak gitu kan. Terus di sini confidence intervalnya untuk menghasilkan tabel koefisiennya. Terus Durbin Watson untuk menguji gejala autokorelasi. Klik continue. Terus klik plot. Di sini tolong diperhatikan, plotnya kita akan membuat 2 scatter plot. Yang pertama JPred terhadap S-resid. Klik JPred, pindahkan ke X. Terus S-resid pindahkan ke Y. Ini yang pertama. Kita klik next untuk yang keduanya. JPred di sini pindahkan ke X, Z-resid kita pindahkan ke Y. Jadi tolong diperhatikan, yang pertama JPred S-resid, yang keduanya JPred Z-resid. Klik continue, baru kemudian kita klik OK. Seperti itu ya. Oke, berikutnya kita di sini ada pengecekan linearitas. Pengecekan linearitas itu scatter plot, standardized predicted value, JPred, student side residual, JPred S-resid. Kita kembali ke output SPSS nih. Kita perhatikan JPred S-resid by JPred kan, S-resid by JPred. Ini nih gambar scatter plotnya. Yang di bawahnya standardized predicted value, yang di kirinya standardized student side residual, sama kayak di sini di laporan standardized predicted value student side residual ya. Seperti ini. Ini klik 2 kali dulu, muncul jendela chart editor. Di sini ada tombol add fit line at total, diklik sehingga muncul garis linearnya. Linearnya kita warnain dulu aja biar lebih jelas gitu ya. Warnain, klik apply, klik OK, close gitu ya. Close, ini muncul nih garis linear seperti ini. Kita close lagi, disilang, muncul di outputnya ada garis linearnya seperti ini ya. Kita copy, klik kanan copy, kita pindahkan ke gambar 2, di paste di sini. Tapi di tengah-tengah dulu. Jadi kursornya di tengah-tengah biar gambarnya posisi di tengah. Seperti itu. Baru gambarnya kita rapetin dengan gambar scatter plotnya gitu ya. Ini kecilinnya, ini ada kotak ya. Kalau di Anda mungkin bulatan ya, di kotak geret ke tengah gitu seperti itu. Jadi gambarnya nanti nggak peang, tengahkan lagi seperti itu ya. Oke, kemudian kita kasih kata-kata di sini ya. Boardnya dimatiin. Ketahui bahwa data tersebar di atas dan di bawah. Ini kan menunjukkan tempat, di atas dan di bawah itu D-nya menunjukkan tempat, berarti dipisah ya. Di atas dan di bawah garis linear dari kiri ke kanan serta tidak membentuk pola tertentu. Hal itu titik aja. Berarti aja langsung, berarti menunjukkan adanya hubungan linear.
antara variabel X-nya variabel keterlibatan belajar gitu ya, X. Kalau variabel X-nya keterlibatan belajar terhadap hubungan linear antara dan, berarti ini dan hasil belajar kurung tutup Y kurung tutup lagi titik. Seperti itu ya kata-katanya ya. Diketahui bahwa data tersebar di atas dan di bawah garis linear dari kiri kanan serta tidak membentuk pola tertentu, berarti menunjukkan adanya hubungan linear antara keterlibatan belajar variabel X dan hasil belajar variabel Y. Di enter. Jadi antara keterangan dengan gambarnya itu harus ada jarak 1 spasi. Kita kembali lagi ke sini, ke SPSS. JPRED JTRACID. Ini diklik 2 kali lagi. Terus ini kita nyalain aktif. Apply line out totalnya, lainnya kita rubah misalkan jadi merah. Klik apply, klik close. Jadi muncul chat editornya, kita close, balik lagi ke output SPSS dengan garis merah. Klik kanan, copy. Kita pindahkan ke sini. Ke gambar 3 ya. Oke, antara gambar 2 dengan 3-nya kita kasih jarak gini ya, jarak 1 spasi. Oke, kita tengahkan, paste. Oke, ini kita kecilin biar muncul di atas ya. Ini kegedean juga, kita muncul di atas biar satu halaman gitu ya. Tapi harus sama gede ya. Saya biasanya ngaturnya begini ya. Saya pastikan ini garisnya sama gitu ya. Oh, ini kurang kecil, kayak kecilin lagi. Nah gitu, itu ngatur gede kecilnya seperti itu ya. Saya biasanya ngaturnya seperti itu. Oke, ini kita rapetin dulu, kita kasih keterangannya hampir sama, cuma beda di ujungnya aja. Kalau graf residualnya itu datanya ini di atas dan di bawah dan tidak membentuk pola tertentu, itu menunjukkan bahwa residual memiliki bahwa datanya homogen atau tidak terjadi gejala autokorelasi. Kita blok dulu sini, sampai sini aja nih, sampai berarti ya. Sampai berartinya kita copy. Oke. Ini datanya nih tersebar dari atas ke bawah, tidak membentuk pola tertentu, itu berarti tidak terdapat gejala tidak terdapat gejala heterokedastisitas atau homogen gitu ya. Jadi tidak terdapat gejala heterokedastisitas itu homogen. Kalau terdapat gejala heterokedastisitas berarti tidak homogen, seperti itu ya maksudnya. Oke, yang penting datanya Anda perhatikan tersebar di atas dan di bawah garis linear, dari ke kiri ke kanan ada, kemudian tidak membentuk pola tertentu. Pola tertentu misalkan membentuk pola kupu-kupu gitu ya, itu pola tertentu. Oke. Berikutnya pengecekan gejala autokorelasi. Ini lihat dari tabel model summary ya kan, lihat uji Durbin Watsonnya. Kita balik lagi ke output SPSS. Di sini model summary. Ya, kita klik kanan, copy. Kita buka tabel paste di sini di tabel 3. Biasanya begitu mempaste berantakan itu saya Ctrl Z. Saya undo, kemudian saya kasih jarak dulu baru copy paste. Seperti itu ya. Baru saya rapetin lagi. Kemudian saya blok nih tabelnya. Ctrl 1 untuk 1 spasi, Tahoma 11, tabel desain, border, no border, bottom, top, kemudian inside horizontal border, layout, auto fit content, auto fit windows, seperti biasa ya. Nah di sini DW Durbin Watson, tolong diperhatikan. Jika nilai DW di sini diperhatikan ya. Jika nilai DW lebih besar dari 1 atau kurang dari 3, jadi ditulisnya DW lebih besar dari 1, kurang dari 3, tidak terdapat gejala autokorelasi. Jika DW lebih kecil dari 1 atau kurang dari 3, DW kurang dari 1, DW lebih besar dari 3, terdapat gejala autokorelasi.
Ini nilai DW yang kita dapatkan sama dengan 1.913. Ini DW-nya berarti kurang dari 1, dan DW-nya bisa jadi lebih dari 1, lebih dari kurang dari 3. Kurang dari 3. Ini DW-nya lebih dari 1 tapi kurang dari 3. Maka nulisnya DW ini lebih dari 1, DW kurang dari 3. Gitu ya. Nilai DW sama dengan 1913. Seperti itu ya. Hasil pengujian diketahui tidak terdapat gejala autokorelasi, ya kan, kurung buka, DW lebih besar dari 1, DW kurang dari 3. DW sama dengan 1.913. Ini ya. Seperti itu ya. Oke. Pak, bagaimana kalau DW-nya misalkan DW-nya 0,1, DW misalkan DW sama dengan 0,190. Berarti itu nilai DW-nya kurang dari 1. Jadi DW-nya kurang dari 1 ya. Berarti DW ini kurang dari 1. Jadi ngelihatnya dari DW kurang dari 1. Ya kan? Tapi kurang dari 3. Itu berarti jika DW-nya lebih dari kecil dari 1 atau lebih besar dari 3, berarti terdapat gejala autokorelasi. Seperti itu ya. Ini perhatiannya kita hapus dulu. Oke, berikutnya tabel ANOVA. Tabel ANOVA, di sini ANOVA. Kita klik kanan, copy. Terus kita pindahin ke Word. Tabel 4 ya. Paste sini. Kita blok dulu, Ctrl 1. Hurufnya Tahoma, ukurannya 11. Kita pilih tabel desain, no border, terus bottom, top, kemudian inside horizontal border. Ini di blok lagi, layout, auto fit content, auto fit windows. Seperti itu, baru kita rapetin. Jadi antara keterangan tabel dengan tabelnya rapat ya. Oke, baru kita kasih keterangan. Nah, tabel ANOVA itu pengen mengetahui pengaruh tadi apaan, keterlibatan belajar terhadap hasil belajar. Ya, pengaruh keterlibatan belajar terhadap hasil belajar. Variabelnya disesuaikan ya. Variabelnya disesuaikan. Di sini kan variabelnya keterlibatan belajar variabel Y gitu ya. Terus variabel X, variabel Y-nya adalah hasil belajar. Gitu ya. Oke. Kita kasih keterangan. Ini pengen mengetahui pengaruhnya signifikan apa enggak. Tolong diperhatikan di perhatian ya. Signifikan jika pengaruhnya signifikan jika signya kurang dari P value. Pengaruh keterlibatan terhadap pengaruh signifikan keterlibatan belajar terhadap hasil belajar. Signya lebih besar dari value, pengaruh keterlibatan belajar tidak signifikan. Gitu ya. Oke, maka kita kata-katain hasil. Ini normalin dulu hurufnya Tahoma 11. Hasil pengujian diketahui bahwa keterlibatan belajar berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar. Nah, di sini harusnya tidak signifikan. Kenapa tidak signifikan? Karena nilai signya lebih besar dari P value ya. Jadi kalau signya lebih besar dari P value tidak signifikan. Kalau signya kurang dari P value signifikan gitu ya. Kurung buka, ingat ya, spasi kurung buka. Nih di sini ya. Nih saya ini dulu ya. Warnain dulu. DF sama dengan 1,39, F sama dengan 0,006. Ini F. Oke. Kemudian koma, sig sama dengan 0,937, P value sama dengan 0,05.
Jadi kalau signya lebih besar dari PPLU itu tidak signifikan. Kalau signya kurang dari PPLU itu signifikan. Itu harus diingat ya. Ya. Signifikan itu signya kurang dari PPLU, tidak signifikan itu signya lebih besar dari PPLU. Gitu ya. Oke, ini hapus ya. Berikutnya model summary. Model summary juga, tabel model summary. Besaran pengaruh apa? Keterlibatan belajar terhadap hasil belajar. Nah, gitu ya, keterlibatan belajar terhadap hasil belajar. Save dulu ya. Variabel X-nya terlibatan belajar, Y-nya hasil belajar. Oke. Tabel summary-nya kan udah ada nih. Kita copy, kita paste di tabel 5. Jadi tabel summary itu buat uji Durbin Watson, bisa juga buat uji besaran pengaruh. Ya, besaran pengaruh. Besaran pengaruh dari nilai R square. R square gitu ya. Nah, ini hasil, oke. Hasil pengujian diketahui bahwa pengaruh keterlibatan belajar terhadap hasil belajar sebesar apa? R square kali 100 di sini. R square kali 100. Di sini R square-nya 0,00 kali 100 ya 0 juga. Jadi ya. Square sama dengan 0,00 sebesar 0%. Nah, jadi sebesar 0% itu tidak ada pengaruh ya. Ini contoh yang lain, misalkan R square-nya 0,36 kali 100 berarti 36%. Gitu ya. Seperti itu ya. Jadi nilai square kali 100 itu besaran pengaruh. Berikutnya model prediksi. Model prediksi Y sama dengan A plus minus BX. Itu didapat dari nilai koefisien ya, di tabel koefisien. Klik kanan, copy, kita pindahkan dulu ke tabel 6 sini. Biasanya direnggangin dulu biar nggak berantakan. Kalau nggak direnggangin tuh berantakan ya. Oke, renggangin, kita blok, Ctrl 1, pilih hurufnya Tahoma, ukurannya 11, layout, auto fit content, auto fit Windows, gitu ya. Tabel desain, border, no border, terus bottom, top, inside horizontal border. Oke, ini rapetin dulu ya. Nih, ini B-nya nih kita merahin. Ya. Oke, jadi persamaan prediksi itu Y sama dengan A plus minus BX. A sama dengan Y-nya apa? Y-nya itu kan variabel Y. Variabel Y-nya adalah hasil belajar. Disesuaikan dengan data pengujian. X-nya itu keterlibatan belajar. Di sini A-nya A kecil ya. A sama dengan A-nya itu nilai konstan nih, nilai konstan. Saya warnain jadi warna ungu deh, nilai konstan. Warna ungu 73.790. B-nya sama dengan 0,027. Jadi nilai variabel X-nya, koefisien variabel X-nya itu ya. Oke, B-nya. Ini B-nya tanda positif, berarti nanti positif. Kalau tandanya negatif nanti negatif. Jadi Y sama dengan hasil belajar, hasil belajar sama dengan A-nya yaitu 73.790 plus minus, bisa plus bisa minus tergantung nilai B. Kalau nilai B-nya ada tanda negatif ya minus. Kalau ada nilai positif, nggak ada tanda negatifnya berarti positif. Kalau nggak ada tanda negatifnya berarti positif. Positif 0,027. Pak, kalau di sini ada tanda negatif gini, misalkan gini ya, ya berarti ini di sini negatif, gitu, kurang. Ini kan tandanya tadi nggak ada ya, gitu. Jadi positif di sininya. Positif kali BX itu B kali X, berarti 0,227 kali itu bintangnya yaitu X-nya, keterlibatan belajar. Jadi model prediksi gitu ya. Itu ini model prediksi. Terus kita perhatikan ininya CI-nya. Oke. Kita merahin di sini ya.
Jadi di sini dari pengujian diperoleh model prediksi, yaitu hasil belajar nih, liputan belajar titik ya, perubahan satu poin pada variabel keterlibatan belajar, variabel X, mengakibatkan perubahan sebesar negatif 0,649 sampai 0,702 pada data hasil belajar. Jadi X sama Y nya ada pengaruh sebab akibat. Jadi kalau nilai X nya nih berubah 1 poin, maka akan terjadi perubahan sebesar negatif 0,649 sampai 0,72 pada data hasil belajar. Seperti itu ya. Oke, ini seperti ini ya. A konstan, B nya nilai pengaruh variabel X terhadap variabel Y, bisa positif bisa negatif tergantung pada nilai B, gitu ya. Ini perhatiannya ya. D. Terus kesimpulan ini paling gampang ya. Kesimpulan tuh paling gampang, kita copy paste aja dari atas. Oh, ini tabel datanya belum kita masukin ya, lupa saya. Tabel datanya itu belum saya masukin ya. Ini harusnya kita masukin dulu. Blok dulu dari Excel ya. Klik kanan copy. Tabel datanya belum kita masukin, di sini paste. Oke. Setelah dipaste di blok, kita pastikan hurufnya Tahoma, ukurannya 11, layout, autofit content, autofit Windows. Ini kita kan udah membuat garis-garisnya nih dari Excel tuh gampang. Kalau dari Excel dipindahin jadi nggak kita atur-atur lagi di Word-nya. Tapi kalau belum ada ya kita harus atur dulu, gitu ya. Ini hurufnya harus Tahoma 11 ya. Tahoma 11. Seperti itu ya. Di sini salah saya, keterlibatan belajar. Sesuai dengan kasus keterlibatan belajar gitu ya. Ini juga keterlibatan belajar ya. Ini kita atur lagi. Ini 11 ya. Tahoma 11. Gitu. Ininya kita ini dulu, no formatting dulu, clear formatting. Sehingga abu-abunya itu enggak kelihatan gitu ya. Kalau copy paste biasanya abu-abunya masih ada. Jadi clear formatting dulu. Gitu ya. Ini juga Ctrl J ya. Rata kiri kanan Ctrl J. Seperti itu ya. Oke, ini garisnya udah. Keterlibatan belajar terhadap hasil belajar. Ini hasil belajar Y-nya ya, sesuaikan kasusnya ya. Kasusnya kan keterlibatan belajar X, Y-nya hasil belajar kan, gitu. Jadi di sini juga data X keterlibatan belajar, data Y hasil belajar ya, seperti itu. Nah, ini kepala tabelnya harus muncul karena ada 2 halaman. Kepala tabelnya harus muncul. Klik di sini baris pertamanya, sampel keterlibatan hasil belajar, klik kanan, format tabel properti, repeat. Oke, jadi klik kanan, pilih tabel properti, row, repeat ya. Kalau sama repeatnya dicentang, klik OK, sehingga muncul nih kepala tabelnya seperti ini. Terus ini kita rapetin ya, kasih jaraknya 1 spasi aja. Terus ini kita pastiin dulu ini gini. Jadi tabel dengan ini gambar dengan keterangan gambarnya, grafik dengan keterangan gambarnya satu spasi, nggak ada jarak. Kalau gambar 1 dengan 2 uji normalitas ada jarak gitu ya. Seperti itu ya. Ini juga harus kita rata kiri kanan ini dulu, ini juga rata kiri kanan gitu ya. Oke, ini rata kiri kanan gitu ya. Ini kita rapetin, kasih jaraknya 1 spasi aja. Ini rata kiri kanan. Uji hipotesis ini rata kiri kanan. Kok berubah ya? Oke, berubah. Ctrl J ya. Oke, ini seperti ini nggak apa-apa. Kalau tabel boleh terbagi 2, kalau keterangan sih terbagi 2 juga nggak masalah ya. Oke, tinggal kesimpulan. Kesimpulan ini copy paste aja gampang ya. Dari ini kita blok, copy. Ini belum rata kiri kanan, copy. Kemudian kita blok hasil uji copy. Ini udah kita blok, copy.
kita blok kopi. Kalau anda nggak bisa ngopi barengan gini ya satu persatu. Biasanya saya mencet ketok tangan kiri saya mencet kontrol ya, sambil saya ngegerakin mouse-nya gitu ya. Itu kontrolnya nggak saya lepas, saya kontrolnya lepas. Jari juga mainnya banyak jari gitu ya. Jari jari manis saya mencet kontrol, jari tengahnya saya mencet C gitu ya, siap-siap untuk kontrol C kontrol C kontrol C, copy gitu ya, paste. Ini saya lupa tadi ini ya, ini kita rapiin jadi satu paragraf ya. Terapin habis titik spasi, jangan lupa habis titik spasi. Kita cek lagi kerapihannya ya. Judul tabel dengan A kasus kasih jarak, deskripsi kasus dengan B hipotesis kasih jarak, deskripsi hipotesis dengan C kasih jarak, satu spasi kontrol 1. Oke, terus C tabel dengan tabelnya nggak berjarak ya, seperti itu ya. Terus D 1 ini satu spasi gitu ya. Terus kita harus pastikan hurufnya Tahoma 11, kontrol A gitu ya, Tahoma 11 gitu, pastikan hurufnya Tahoma 11 gitu ya. Ini laporannya gitu ya, Tahoma 11. Kita cek lagi, oh ini nanggung, itu turunin ke bawah. Tuh, ya kan, ini belum satu spasi kontrol 1 gitu, seperti ini ya. Ini turunin ke bawah. Nah ini jaraknya kelebihan nih, kontrol 1 tuh. Ini harus satu spasi ini gini ya, seperti ini ya. Nah gitu ya, cek. Nah ini mesti berjarak nih, ketahuan aja nih tuh gitu, ntar jadi seujung-ujung margin di atas nih kan nggak ada margin. Kalau tadi kan ada margin, ketahuan nih kalau kayak gitu ada marginnya, itu ketahuan nih, klik tuh ada kan, di delete seperti itu ya. Ini juga ini dirapiin biar satu paragraf. Oke, udah selesai, kita save dulu, baru save as, file save as. Kita kasih nama filenya, nama anda misalkan Udin Sapikun, pakai nama anda ya, Udin Sapikun, tugas proyek 8 uji simple regression. Save dulu, baru kemudian kita PDF kan, save as, pilih file formatnya, jangan Word, PDF. Nanti PDF-nya yang akan kita kirimkan ke aplikasi. Oke, seperti ini ya. Nanti kita cek juga PDF-nya, misalkan anda udah nyimpen ya di Statistika Pendidikan topik 8, tadi belum topik 8 ya, save as-nya di topik 8 ya, biar nggak bingung. My dokumen Statistika Pendidikan topik 8 ini di PDF kan, jadi PDF-nya di sini taruhnya gitu, jadi biar nggak bingung kita. Oke, di close dulu. Setelah di close kita cek lagi PDF-nya nih, udah benar apa belum, udah rapi atau belum, kita cek itu, cek satu persatu, udah rapi apa belum, udah benar atau belum, variabelnya terlibatan belajar hasil belajar sesuai kasus ya, terlibatan belajar hasil belajar. Kalau di kasusnya kepuasan belajar orientasi belajar ya, keterlibatan belajar orientasi belajar gitu. Dilihat deskripsi kasusnya ya, jangan salah ngasih nama variabel gitu, seperti itu ya. Oke, seperti ini. Oke, seperti ini ya. Oke, jadi antara keterangan di bawah nomor 3 dengan gambarnya ya sejarak, sama kayak ini ya. Ini kayaknya belum ada jaraknya nih ya, kita perbaiki lagi. Ini belum ada jaraknya tadi. Nah, di mana Udin Sapikun? Kok belum ada jaraknya ya gitu. Ini berjarak. Nah, ini udah berjarak ya.
Tapi yang di sini kayaknya belum ada jaraknya, kita enter gitu ya, kasih jarak gitu. Terus ini naik malah turun ya, karena tadi di enter di atas jadi turun nih ya, terapiin lagi seperti itu. Oke, udah kita save as lagi PDF. Oke, export, replace, karena tadi udah disimpan kita simpan lagi. Replace tuh niban gitu, mengganti, kita ganti yang lama menjadi yang baru. Kita balik lagi sini Udin Sapikun. Nah kita cek lagi udah benar apa belum. Jadi harus cek and recheck gitu sebelum dikumpulkan, cek and recheck sesuai dengan contoh enggak. Contohnya kan udah dikasih sama di aplikasi, bisa di download, dicek jangan sampai ada salah kata, salah tipe, salah pengetikan. Negatif 049702 benar gitu ya. Ini R square nya 0%, R square benar. DF nya 13 DF 139, F 0006, signya 0,937, PPLU 0,5 benar. DW 1.19.1.93 benar. Dicek terus. Jadi kita harus cermat ya. 930 F, DF 40, signya 0,016 benar. Oke, ininya keterlibatan belajar terhadap unstandardized residual. Ini udah benar nih grafiknya ya. Oke, sudah seperti itu. Oh, ini belum nama Anda ya, namanya tadi lupa. Oke, namanya belum. Jangan lupa nama Anda ditulis Udin Sapikun misalkan. Nomor absen 31. Kode kelasnya disesuaikan kode kelas Anda. Tanyakan kode kelasnya ke dosen Anda ya. Save. Kita file save as lagi. PDF lagi. Export. Jadi harus cek and recheck kembali gitu ya, sebelum Anda kumpulkan cek and recheck kembali. Kalau masih ada yang salah jangan dulu dikumpulkan, diperbaiki dulu gitu. Terus namanya udah, hipotesisnya udah bener belum? Kepuasan belajar, oh nih kan kepuasan belajar dan keterlibatan belajar, ya salah, harusnya keterlibatan belajar dan hasil belajar gitu ya. Kita perbaiki lagi keywordnya ya. Di sini keterlibatan belajar dan hasil belajar. Ini juga keterlibatan belajar dan hasil belajar. Harus sesuai dengan kasusnya ya. Hipotesisnya juga gitu. Ya, seperti itu ya. Oke, save lagi, file lagi, save as ya. Seperti itu ya, PDF lagi. Replace. Itu fungsinya check and recheck. Jadi jangan sampai salah. Seperti itu, jangan sampai ada yang salah. Terlibatan belajar hasil belajar, terlibatan belajar hasil belajar, hasil belajar. Sesuaikan. Bisa jadi kan kasusnya berbunyinya beda-beda ya, bisa jadi beda-beda. Misalkan apakah kepuasan belajar berpengaruh signifikan terhadap orientasi belajar, ya bisa jadi. Bisa jadi kasusnya apakah orientasi belajar berpengaruh signifikan terhadap keterlibatan belajar, ya beda-beda. Jadi variabel X dan Y nya bisa jadi juga beda-beda gitu ya. Di kasusnya beda-beda. Jadi Anda harus teliti, cermat baca kasusnya. Nama variabelnya harus disesuaikan dengan nama yang ada di deskripsi kasus, seperti itu. Saya kira cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.